head out the sunroof. I'm blasting off. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil tugas PPTL kami yang berjudul globalisasi dalam bidang politik. Sebelum mulai, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Nama saya sendiri Jagat, dan selanjutnya ada pembaca doa, yaitu ada Fauzil Azim, yang ketiga ada Aji Cahyo, yang keempat ada Yuda Dwi, dan yang kelima ada Rizky Reksa. Pengertian globalisasi dalam bidang politik. Globalisasi dalam bidang politik merujuk pada proses integrasi dan interkoneksi antara negara-negara di seluruh dunia dalam hal pengambilan keputusan politik, hubungan diplomatik, perdagangan internasional, dan sejumlah isu global lainnya. Ini adalah fenomena yang telah memengaruhi bagaimana negara-negara berinteraksi dalam domain politik. Berikut adalah beberapa aspek penting dalam pemahaman globalisasi dalam bidang politik. Dampak globalisasi. Yang pertama ada penyelenggaraan pemerintahannya lebih terbuka. Yang kedua, penyelenggaraan pemerintahannya lebih demokratis. Yang ketiga, pemerintahannya menghormati hak-hak asasi manusia. Saya akan jelaskan penyelenggaraan pemerintahnya lebih terbuka. Yaitu globalisasi mendorong tuntunan untuk lebih transparan dalam tindakan pemerintah. Keterlibatan masyarakat telah memperkuat tindakan pemerintah dalam proses pengambilan keputusan. Penyelenggaraan pemerintah yang lebih terbuka lebih mengacu pada pendekatan di mana pemerintah dituntut untuk lebih transparan dan akuntabel. Masyarakat harus memiliki akses yang mudah untuk memberi informasi kepada pemerintah dengan menciptakan undang-undang kebebasan dalam memberi informasi dan publikasi data. Pemerintah harus responsif terhadap masukan dan kebutuhan masyarakat. Dari situlah pemerintah juga harus meningkatkan pelayanan publik untuk mempermudah akses masyarakat. Dan yang kedua, penyelenggaraan pemerintahannya lebih demokratis. Peningkatan penyelenggaraan pemerintah yang lebih demokratis adalah tujuan yang baik. Ini dapat dicapai melalui berbagai langkah seperti meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses politik, menguatkan lembaga-lembaga demokratis, serta memastikan perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan sipil. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Fauzil Azim. Selanjutnya saya Muhammad Fauzil Azim dengan NIM 11222000107. Di sini saya akan membahas tentang adanya pemerintahnya menghormati hak asasi manusia. Sistem demokratis yang sehat dalam arti pemerintah harus melindungi dan memastikan hak dasar setiap warga negara, seperti kebebasan berpendapat, kebebasan agama, hak atas keadilan, dan lain tersebut. Selanjutnya, langkah menghadapi globalisasi. Yang pertama adalah menciptakan sumber daya yang hebat. Yang kedua, diplomasi dan hubungan internasional. Yang ketiga, adaptasi hukum dan kebijakan. Yang keempat, edukasi dan kesadaran publik. Yang kelima, kerjasama internasional. Yang keenam, pertahanan dan keamanan nasional. Yang ketujuh, inovasi dan teknologi. Dan yang terakhir adalah tanggung jawab sosial perusahaan. Selanjutnya, menciptakan sumber daya yang hebat. Sumber daya manusia yang berkualitas adalah individu yang senantiasa mengantisipasi tuntutan masa depan, cenderung selalu mempunyai sikap positif, berwawasan luas, memiliki perilaku terpuji, dan mempunyai keterampilan, kemampuan, serta keahlian yang sesuai dengan kebutuhan berbagai bidang dan sektor. Selanjutnya, diplomasi dan hubungan internasional. Alat yang membawa kepentingan negara. Dalam level tertentu, sebuah negara akan menghasilkan keputusan kerja sama antar negara untuk menyelesaikan konflik yang terjadi. Oleh karena itu, perlu adanya penyelesaian agar negara-negara tersebut itu aman untuk ditinggali. Selanjutnya saya Aji Joseph Putro, NIM 112220108. Di sini saya akan membahas tentang adaptasi hukum. Adaptasi hukum dan kebijakan adalah proses mengubah atau menyesuaikan peraturan hukum dan kebijakan pemerintah untuk merespon perubahan lingkungan, kebutuhan, atau tantangan yang timbul seiring berjalannya waktu. Ini mencakup tindakan seperti membuat undang-undang baru, mengubah peraturan yang ada,
atau mengimplementasikan tindakan kebijakan yang sesuai dengan kondisi baru. Adaptasi ini diperlukan untuk menjaga relevansi, efektivitas, dan keberlanjutan hukum dan kebijakan dalam menghadapi perkembangan dan dalam masyarakat. Lalu dilanjut dengan edukasi kesadaran politik. Edukasi kesadaran politik adalah proses pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan partisipasi warga dalam proses politik. Ini membantu individu menjadi lebih terinformasi dan terlibat dalam urusan politik, termasuk pemilihan umum, isu-isu politik, dan kebijakan pemerintah. Lalu ada kerjasama internasional. Kerjasama internasional dalam bidang globalisasi politik merupakan upaya negara-negara untuk bekerjasama dalam menghadapi isu-isu politik global yang melibatkan ketergantungan dan saling pengaruh antar negara. Beberapa bentuk kerjasama internasional dalam globalisasi politik meliputi yang pertama seperti organisasi internasional. Negara-negara bekerja sama melalui organisasi internasional seperti PBB, WTO, WHO, dan IMF untuk mengatasi isu-isu politik global seperti perdagangan, perdamaian, dan kebijakan ekonomi. Lalu dilanjut dengan pertahanan dan keamanan internasional. Dalam era globalisasi politik, pertahanan dan keamanan nasional menjadi lebih kompleks dan berhubungan erat dengan perubahan-perubahan global. Berikut adalah beberapa poin penting terkait pertahanan dan keamanan nasional dalam konteks globalisasi politik. Ancaman transnasional. Globalisasi telah memungkinkan perkembangan ancaman transinternasional seperti terorisme, perdagangan narkoba, dan cybercrime. Negara-negara harus berkolaborasi secara internasional untuk menghadapi. Selanjutnya saya Yuda Dorianto, NIM 11222000084 akan membahas tentang inovasi teknologi yang berpengaruh dalam globalisasi bidang politik. Inovasi teknologi telah memainkan peran yang sangat penting dalam menghadapi globalisasi politik. Berikut beberapa contoh inovasi teknologi yang relevan dalam konteks ini. Komunikasi dan media sosial. Media sosial dan platform komunikasi digital memungkinkan individu untuk dengan cepat berbagi informasi dan pandangan mereka tentang isu-isu politik global. Hal ini mempengaruhi opini publik dan dapat memobilisasi aksi politik terhadap lingkungan sekitar. Selanjutnya, tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. Tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR dalam bidang politik mencakup komitmen perusahaan untuk mematuhi hukum, berperilaku etis dalam interaksi politik. Berikut beberapa aspek tanggung jawab sosial perusahaan dalam bidang politik, yaitu adalah kepatuhan hukum. Perusahaan harus mematuhi semua peraturan dan undang-undang yang berlaku dalam konteks politik. Hal ini termasuk peraturan terkait kampanye politik dan lain-lainnya. Selanjutnya, dampak globalisasi. Dampak globalisasi dalam bidang politik memiliki banyak aspek dan solusinya. Terdapat beragam dan tantangan yang dihadapi suatu negara untuk menghadapi hal ini. Untuk menghadapi hal ini ada beberapa cara, yaitu 1. Peningkatan kerjasama internasional. Negara-negara dapat meningkatkan kerjasama internasional dalam menangani isu-isu global seperti tentang keamanan negara dan perdagangan negara-negara. Hal ini memerlukan diplomasi yang kuat dan keterlibatan aktif dalam organisasi internasional seperti PBB dan organisasi lainnya yang berkecimpung dalam hal ini. Baik, akan saya lanjutkan, dan ini adalah presentasi terakhir dari kelompok saya, yaitu di bagian saya sendiri. Saya Muhammad Rizky Reza Darajat dengan NIM 11222000099. Oke, saya lanjutkan. 2. Reformasi sistem politik, meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam sistem politik dapat membantu mengatasi ketidakpuasan masyarakat terhadap dampak globalisasi.
Reformasi politik dapat mengganggu perubahan dalam pemilihan, pemantauan, dana politik, dan peningkatan partisipasi rakyat. 3. Pendidikan kesadaran global. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang isu-isu global dan hubungan internasional dapat mengurangi ketakutan ketidakpastian terkait globalisasi. Pendidikan global dapat membantu menciptakan warga yang lebih terinformasi dan berpikiran terbuka. 4. Perlindungan kedaulatan negara. Negara-negara dapat menjaga kedaulatan mereka dengan berinvestasi dalam industri yang strategis dan mengembangkan kebijakan yang melindungi kepentingan nasional mereka dalam perdagangan internasional. Ini dapat melibatkan pengembangan kebijakan perdagangan yang seimbang dan strategi terhadap pertahanan ekonomi. 5. Penyusunan kebijakan inklusif. Penting untuk menyusun kebijakan inklusif yang memperhitungkan dampak globalisasi pada berbagai lapisan masyarakat. Hal ini termasuk melindungi masyarakat yang rentan terhadap dampak negatif globalisasi dan memastikan manfaat didistribusikan secara adil. Baik, sekian dari kelompok kami. Bila ada kesalahan kata, mohon maaf. Terima kasih.